Rabbi sholli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarif wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarrah alfa marrah amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para tokoh agama, wabil khusus Guru Haji Darmawi, kita doakan mudah-mudahan senantiasa dalam sehat walafiat. Tokoh masyarakat, para orang tua, para sesepuh, para hadirin khususnya jamaah pengajian majelis taklim berkat jaya Abah Mama, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat zahir, sehat batin, dan senantiasa dalam keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Menyambung pengajian kita setengah bulan yang lalu, masih tentang di bab hal-hal
atau perbuatan hal-hal yang bisa menyebabkan hilangnya pahala sholat. Hal-hal atau perbuatan yang bisa menyebabkan hilangnya pahala sholat. Sampai malam ini dimulai dari kita bahas dulu. Yang pertama yaitu nafsu amarah. Di antaranya mudah tersinggung, pemarah, dan yang ketiga masih di dalam nafsu amarah yaitu adalah sifat sombong. Setengah bulan yang lalu kita bahas bahwa di sini kita setengah bulan yang lalu bahwa sebab-sebab seseorang sombong itu karena disebabkan merasa memiliki, ya kan? Kita ulangi sedikit. Di antara sebab-sebabnya ialah karena merasa memiliki, seperti sabda Nabi Muhammad SAW di malam Isra Mi'raj, beliau ke dalam melihat surga dan dilihatkan paling banyak ahli surga itu adalah orang yang fakir, artinya tidak merasa memiliki tapi merasa dititipi dari Allah Ta'ala. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau pernah berkata, ujar Sayyidina Ali, idza ra'aita, apabila engkau melihat, ya, orang yang bersifat sombong, mutakabbiran, orang yang sombong, fa'lam, maka ketahuilah, annahu, orang itu, jar Sayyidina Ali, ada cacat di dalam akalnya, dalam pikirannya. Ya dulu ala naqsi aklihi, orang itu menunjukkan ada kekurangan dan cacat pada akal sehatnya. Orang tuh bila bersifat sombong, jar Sayyidina Ali, orang tuh ada bisi cacat di batinnya, di akalnya. Ala naqsi aklihi, atas kekurangan akalnya. Kenapa jadi disebut cacat, kurang akalnya kada sempurna? Karena kalau akalnya tadi sempurna, inya kada mengaku hebat, kada mengaku harap, kada mengaku paling bisa. Hanya orang cerdas, orang pintar, orang rendah diri itu berdiam melihat orang, meskipun inya tahu. Yang inya kada tahu, inya perhatikan, ditambahnya ilmunya. Ada juga orang kada betakun, inya kayak pembibisanya madahi orang. merasa bisa orang lain di bawah daripada inya. Itu menunjukkan jar Sayyidina Ali atas kekurangan ada dalam cacat di dalam akalnya tadi itu kada sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innahu la yuhibbul mustakbirin, masih di dalam bab sombong. Allah taala tuh tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong. Jelas. Bila ada sifat sombong, Tuhan kada senang. Kalau orang kada senang dengan kita, itu masih mending. Tapi kalau Tuhan yang kada senang dengan kita, Tuhan kada bakal memberikan sesuatu yang berharga untuk kita, sesuatu rahasianya terhadap kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak senang. Disebutkan lagi al-asi al-mutazallil. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Tuhan itu tidak, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong. Orang yang sombong itu sulit diharapkan masuknya kebaikan pada dirinya. Orang sombong tuh cirinya diantaranya sulit mengakui kehebatan orang lain. Makanya kan dari 7 macam tadi, dari beberapa macam kita sebutkan, sombong karena ilmu.
Apabila sesama daripada orang berilmu, inya sulit mengakui kehebatan orang lain. Bila diceritakan kehebatan ilmu orang lain, wah itu mengaji paling dia itu paling wajib. Pasti kayak itu jawabannya. Sulit mengakui kehebatan orang lain, kada terima. Tapi kalau inya, wah kamu ini hebat benar, rabit gulu baju. Di antaranya harta, apabila ia diceritakan tentang harta orang lain, 7 orang mobil harta benar, itu paling kredit. Karena mau mengakui kehebatan orang lain. Dikisahkan rumah orang, paling rumah kredit, itu rumah pinjaman, itu rumah sewaan. Berat mengakui kehebatan orang lain. Kenapa? Karena ia merasa di atas daripada yang lain. Nah ini salah satu tanda akalnya cacat Sayyidina Ali. Cacat akal ini berbahaya lah. Bisa menyenyarik marah-marah tanpa ada sebab, menyenyarik sorangan jurang Banjar. Al-asi al-mutadallil disebutkan lagi lah. Al-asi al-mutadallil khairum min ta'il mutakabbir. Seseorang yang pendosa atau ahli maksiat, gemar berbuat dosa, yang merasa hina terhadap dirinya, itu lebih baik daripada orang yang taat tapi sombong. Ada lagi disebutkan, maksiatun aurasat dzullan waftiqaran khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaran. Suatu perbuatan dosa, maksiatun satu maksiat atau satu perbuatan dosa yang mau menyebabkan atau menimbulkan suatu kehinaan dan kepakiran kepada dirinya, itu lebih baik daripada suatu perbuatan taat akan tetapi menimbulkan rasa kemuliaan dan kesombongan. Dari sini nih, orang tuh gemar berbuat dosa. Tahu kita apakah jenisnya dosa? Tapi merasa hina dengan dirinya, sadar merasa kekurangan. Orang yang berbuat dosa tuh kalau mau sadar, merenungi kesadarannya tuh dalam, tongo teranjak dalam merenunginya. Orang yang pendosa sadar atau merasa hina terhadap dirinya, aku nih sadar, aku nih kada baik, aku nih pemabuk seumpama, aku nih orangnya ini, aku nih orang sadar mengakui, sadar merasa diri ini jarang bercelumuran dosa. Itu lebih baik daripada seorang taat tapi sombong. Aku tadi bersedekah kanu sanu. Aku diumbar-umbar ibadahnya dengan kesombongannya. Segala kebaikannya diumbar-umbar. Atau ujub. Ketika ia ibadah, ujub tuh masih di dalam lah. Merasa bangga daripada dengan ibadahnya daripada yang lain. Ketika beribadah, sambil takurihing di atas sajadah, kada ada yang lain kayak aku. Bahaya loh, padahal seorang dengan diri seorang loh, kada ada orang lain. Takurihing ujub. Apalagi sampai tak keluar ujubnya tadi menjadi sombong. Lebih baik seorang pendosa yang merasa dirinya hina tadi daripada seorang ahli taat tapi merasa menimbulkan kesombongan di dalam dirinya. Ada kisah disebutkan di zaman Nabi Isa alaihissalam, ada seorang pemabuk di zaman Nabi Isa. Zaman Nabi Isa alaihissalam ada seorang pemabuk. Bila lewat Nabi Isa dengan rombongan, inya masuk ke rumahnya beloteng. Jadi bila waktu di atas lewat Nabi Isa dengan rombongan, masuk ke dalam supan. Lihat Nabi Isa supan. Supannya tuh merasa diri ini kada pantas bertamuan. Aku nih artinya orang yang pemabuk, karena memang dikenal pemabuk waktu itu. Supan bener aku nih, rasa hati nih.
Bila lewat rombongan masuk ke dalam, bila lewat rombongan masuk ke dalam. Hatinya nih berkata di dalam hatinya tadi, ujarnya tadi, buan Nabi Isa lawan rombongannya tadi, orang-orang yang taat lawan Tuhan kebedataan, orang-orang yang taat semuanya dengan Allah Ta'ala. Sedangkan aku dalam hati tadi rasa kada pantas, hendak umpat, hendak bener umpat, hendak bener ikut, ingin bener, ingin betul ikut, tapi supan hati tadi. Karena keseringan dalam keadaan lewatnya Nabi Isa dengan rombongan tadi, akhirnya ia memberanikan diri ikut dalam rombongan tadi. Itu pun berjalan paling belakang, ikut rombongan. Kaumnya Nabi Isa itu siapa? Pembantu Nabi Isa itu namanya kaum rombongan Hawariyin kan? Kaum Hawariyin disebut situ. Intinya Nabi Isa waktu itu dengan rombongan lah. Berjalanlah seorang pemabuk tadi di belakang. Paling belakang, supan di muka rasa ada pantas. Di belakang nunduk-nunduk. Niat hati ini merasa hina dan hendak baik. Memberanikan diri, umpat. Pas berdiri berjalan di belakang, pas ada salah satu rombongan Nabi Isa tadi itu cangang melihat ke higa. Pas melihat, merendahkan terhadap si pemabuk tadi itu. Berjauhinya, belaju kok ke barisan yang paling muka. Dalam hati timbul sudah nih ujub dah, timbul dah sombong, hendak keluar. Dia tahu ucap ini si pemabuk nih umpat, artinya inya merasa ahli ibadah, berjauh ke muka. Yang hina tadi berdiam kita tunduk sadar diri ya Allah, artinya memang ulun kayak ini pang, tapi ulun hendak baik, artinya memang saya begini tapi saya ini ingin baik gitu. Akhirnya si pemabuk tadi itu merasa hina dengan perbuatan dosanya dan ingin betul-betul baik. Yang ahli taat tadi asalnya pengibadah, ahli ibadah, merendahkan terhadap si pemabuk tadi itu berpindah kepada barisan depan. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa, apa? Dua daripada rombonganmu, satu ahli pemabuk, ahli maksiat tadi, satu ahli ibadah. Maka wahai Isa, katakan kepada ahli ibadah tadi, karena kesombongannya semua pahala dalam ibadahnya itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Isa, katakan si pemabuk yang merasa hina tadi tuh, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Makanya disebutkan seorang pendosa yang merasa hina dirinya, sadar itu lebih baik daripada seseorang yang taat tapi sombong terhadap dirinya. Maksiatun aurasat dudlan waqtiqaran khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaran. Perbuatan maksiat atau dosa yang menimbulkan rasa hina dan butuh lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan kebaikan diri dan kesombongan. Kalau disebutakan kenapa sombong ini bisa menyebabkan hilangnya pahala sholat? Kan di sini disebutkan hal-hal yang bisa menyebabkan hilangnya pahala sholat. Kenapa di sini judulnya disambat kayak itu? Karena kembali kepada pembicaraan kita yang telah terdahulu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji, dan ketika ia salat dan keji mungkarnya terlaksana, diantara keji dan mungkar itu adalah nafsu amarah atau sifat sombong tadi itu, maka hilanglah pahala salat tadi. Seperti kisah tadi, katakan kepada ahli ibadah, karena kesombonganmu maka hilanglah semua pahala amal. Kayaknya itu kita dijagai tadi. Rugi, banyak ruginya. Pahala hilang, hati kada tenang, kada damainya, banyak ruginya. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Ada lagi di sini disebutkan, bisa dikatakan orang yang bersifat sombong tuh mendapat jaminan bisa kada masuk surga. Artinya bisa mendapat kepastian jaminan orang tuh kada masuk surga. Di mana dalilnya? Sesuai yang dikatakan pernah,
Di dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah dikatakan, ya, lamma khalaqallahu ta'ala jannata adnin qala, manakala Allah Ta'ala telah selesai menciptakan surga, Tuhan berkata kepada surga, wahai surga, engkau haram ala kulli mutakabbirin, engkau haram bagi orang yang setiap bersifat sombong. Makanya ijir para ulama sebagian, bisa dipastikan orang yang bersifat sombong itu dapat jaminan pasti kada masuk surga, karena Tuhan sudah menyuarai surga. Wahai surga, engkau haram terhadap orang yang bersifat sombong. Dipasani Tuhan dah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena belum disebutkan lagi di sini, kalau anda salah ini hadis qudsi ya, kalau kada hilap ini hadis qudsi. Ana indal mungkasirati qulubihim li ajli jatuhan, aku bersama orang yang hatinya merasa sedih karena aku. Artinya dosa tadi, dosa yang merasa hina tadi tuh. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang kepada bentuk rupa kalian, gambaran maksudnya kalian, wala ila a'malikum, ataupun kepada perbuatan kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah memandang ke sini. Makanya jarnya al qalbu mahallun nadharir rabb, hati tempat Allah Ta'ala memandang. Apabila hati tadi ada timbul ujub, mestinya merasa malu dengan Tuhan, rasa bangga. Maka biarlah bahaya bener ujub, sombong, kena kada berkaitan, kada berjauhan dengan ria tuh. Inta puji itu kena ujung-ujungnya. Ketika mengumbar kehebatan, membuka kemuliaan, merasa mulia, ujung-ujungnya pengen disanjung tuh kena. Punya penyakit ini jenis yang panas-panas semuanya, jenis yang meradang-meradang semuanya di dalam. Makanya disebut nafsu amarah. Nah, jenisnya panas-panas semuanya di dalam diri. Allah tidak memandang kepada bentuk, Allah tidak memandang kepada perbuatan, akan tetapi Allah memandang kepada hati. Baju harat kada dipandang Tuhan, kopiah harat kada dipandang Tuhan, salawar harat kada dipandang Tuhan. Biar baju buruk, salawar buruk, kopiah buruk, tapi hati bersih. Baju hanyar, kopiah harat, salawar harga jutaan, tapi sombongnya luar biasa. Allah kada memandang kepada semua itu. Kada ada damainya uyuh kita. Uyuh kita hidup ni uyuh bila hati ni asa hebat daripada yang lain. Orang yang sifat sombong itu sudah otomatis pemarahan. Orang yang pemarahan itu sudah otomatis tersinggungnya tinggi. Semuanya bakal wargaan tuh. Ada yang bedang sanak kandung, ada yang bedang sanak, hampir-hampir jaka ibarat dang sanak tuh bisa dikatakan dang sanak kandung gitu. Cuma kada tahu lahirnya. Bisa dikatakan laksana seperti saudara kandung deh. Berkait-kaitan semuanya penyakit itu. Banyak orang bisa menilai orang tentang kesombongan orang, tentang penyakit hati orang, akan tetapi sedikit yang bisa menilai tentang penyakit atau kecacatan pada diri sendiri. Mudah-mudahan kita kawa fokus kepada diri kita masing-masing dan kita kawa hati bersih juga beritaan diberi oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Itu kembali kepada hadis qudsi tadi. Dari hadis ini sebagian ulama menyebutkan bisa dipastikan jaminan orang untuk ada masuk surga. Wah, uyuh ya kalau sembahyang jongkang ruat, ujung-ujungnya kada masuk surga juga aja orang. Bagian surga di dunia aja kada dapat, kedamaian aja kada dapat, apalagi surga yang sesungguhnya apabila meninggal dunia.
Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kembali kepada sedikit mengulangi kita setengah bulan yang lalu, yaitu semua ini disebabkan yang pertama adalah karena merasa memiliki diberi Allah Ta'ala ilmu, merasa dititipi Allah Ta'ala ilmu, sombong, kada sadarinya bahwa ilmu itu titipan Allah Ta'ala. Mau ilmu dunia kah, mau ilmu agama kah, mau ilmu jagau kah, mau ilmu dagang kah, banyak manusia kada sadar ketika sukses merasa hebat di dalam dagang, padahal ilmu dagang yang pada dirinya tadi itu rasa, ilmu yang menjadi rasa yang dititipkan oleh Allah Ta'ala pada dirinya, hingga ia kawa berpikir dan kawa berusaha. Maupun ilmu agama ataupun ilmu jagau, sombong dengan kejagawannya. Di kampung ini ada denang waninya lawan aku, macam-macam jar, melayang bener wah, dengan sombongnya. Kada sadar kejagawan, kesaktian, kehebatan, kekuatannya tadi adalah titipan dari Allah. Jangankan tentang masalah itu, ilmu agama kada sedikit, makin banyak, makin bertambah ilmu, makin bertambah sombongnya. Mestinya kan ilmu itu makin bertambah makin rendah diri gitu. Kalau ilmu makin bertambah akhlaknya makin bagus, orang makin nuntut ilmu makin lawas, hatinya makin baik. Makanya orang-orang soleh itu orang-orang baik, bagus hatinya, mapan nih, bujur-bujur mapan dalam ilmu tadi. Satu persatu ditelusuri, diamalkan. Yang lucu, makin banyak ilmu makin angkuh, makin sombong, apalagi makin banyak ilmu makin pintar menyalahkan orang lain. Waduh. Itu kalau dalam agama, makin tinggi ilmu makin rendah hati, makin bagus akhlaknya. Makin bagus akhlak, makin bagus perbuatannya, makin bagus perkataannya. Mudah-mudahan kita makin rajin ke majelis, makin bagus hati kita, ya Allah. Makin rajin nuntut ilmu, makin bagus, makin baik perkataan kita, perbuatan kita. Sombong karena ilmu. Yang kedua, seseorang bisa sombong karena kekayaan. Semuanya kita kembali musyahadah akan tarus jar orang. Kalau dalam bahasa Arab tuh musyahadah akan tarus jar orang. Musyahadah akan tarus tuh kalau caranya ulun di sini mengisahkan caranya musyahadah tuh penyaksian. Dia bahasa kita saksi akan tarus, atau lebih nyamannya lagi rasa akan tarus, atau ingat akan tarus. Ilmu kekayaan, ilmu kekayaan kan, rasa akan tarus, rasa ingat dulu. Ingat bila ingat hanyar menjadi rasa. Bila sudah menjadi rasa, itu biasanya sudah orang tuh bila sudah menjadi rasa tuh apa namanya tuh, ada lagi ingat jadi rasa dah. Ingat betul tarusan bila udah jadi rasa tuh. Musyahadah akan tarus, saksi akan tarus, ingat tarus, rasa akan tarus. Ilmu, kekayaan, apapun yang ada pada diri kita nih, rasa akan tarus. Ini titipan dari Allah Ta'ala. Tuhan, kita menuntut ilmu dititipi oleh Allah Ta'ala. Ada orang menuntut ilmu kada dapat ilmu. Pas menuntut ilmu, atau orang menuntut ilmu kada paham ilmu. Pas menuntut ilmu dititipi Tuhan paham dari ilmu yang dituntut tadi tuh. Ingat, dengan ilmu yang didapat nih,
Ini titipan dari Allah Ta'ala. Bila sifatnya titip lah, ada tanggung jawab. Bila sifat titip, ada tanggung jawab. Tukang parkir, bila dititipi sepeda motor, pas hilang tukang parkir pasti tanggung. Sapion pacah mobil mau undur pasti tanggung. Sifat titip ini berarti berkaitan dengan amanah. Bila kita kada amanah, bisa diambil Tuhan. Ilmu tadi. Bila kita amanah, memakai dengan ilmu tadi, ku tambah ya Tuhan. Makanya di situ disebutkan dalam satu hadis, man amila bima alima, siapa yang mengamalkan dengan sesuatu yang ia ketahui, Allah akan mewariskan kepada dirinya tadi itu ilman malam ya'lam, satu ilmu yang belum pernah ia ketahui, artinya diberi laduni. Siapa yang memakai, ditambahi terus oleh Tuhan. Kedua, harta kah? Musyahadah akan tarus, rasa akan tarus, ingat akan tarus. Jangan di sini, tapi sampai ke sini. Banyak orang berucap titipan, sampai ke mobil bertulisan titipan ilahi. Artinya mobil itu titipan Tuhan. Apapun dari jenis kekayaan berarti titipan Allah Ta'ala. Bila jenis titip pasti ada tanggung. Bila kita dengan sifatnya titip tuh, ingat harus memusyahdahkan dari muntung kita sampai kepada rasa, menjadi rasa titipan yang ada pada kita jenis daripada ilmu ataupun harta kekayaan. Karena timbul dengan sendirinya kita tuh amanah memperlakukan harta lawan ilmu tadi. Kadada sembarangan, kadada yang kada bermanfaat juga. Timbul rasa takut. Amun kada bermanfaat, kada memakai. Pasti yang untuk bermanfaat terus. Untuk kebaikan dan kemuliaan terus. Coba biar musyahadah akan terus. Musyahadah akan terus. Ingat, rasakan, saksikan terus. Ingat. Timbul kena buahnya. Bila hendak ini takutan tuh. Asal sampai kepada rasanya. Tapi banyak kayak orang menyambut di muntung, hanya berkata di mulut aja. Titipan semuanya. Pas hilang kecewa juga. Titipan semuanya, tapi kecewa. Berarti masih ada sifat rasa memiliki. Ketika titipan, kayak apa sehari kamu yang ampun, yang nitip, yang ambil. Kayak apa Anda kecewa kalau diambil. Lalu disitulah kita jalan juga, salah satu jalan juga untuk menghilangkan sifat sombong, tidak merasa memiliki. Dan juga masih berkaitan dengan salah satu jalan juga untuk mengurangi rasa cinta kita kepada dunia. Ingat akan terus, musyahadakan terus, nyatakan, dititipakan oleh Allah Ta'ala. Ketika seseorang kadang merasa itu titipan ia memiliki, kan itu semuanya ampun Tuhan. Ilmu ampun Tuhan, harta ampun Tuhan, apalagi kekuatan ampun Tuhan. Dia orang tuh kecantikan, semuanya rupawan ampun Tuhan, semuanya ampun Tuhan. Di sini perlu kita garis bawahi, ampun Tuhan ini dititipkan kepada siapa? Ulun dititipi, pian dititipi, kepada ulun, kepada pian, dan masing-masing sabarataan kita. Ketika ulun hendak rokok seumpama, ada wadah pian, ampun Tuhan rokok tuh, tapi dititipkan kepada pian seumpama. Ketika ulun hendak minta rokok pian, otomatis tetap ulun bepadah kepada pian. Ulun tetap bilang, mengatakan kepada pian, walaupun itu ampun Tuhan. Jangan salah dipahami lah, semuanya ampun Tuhan, ampun orang kada bepadah lagi. Makanya sini perlu garis dibawahi, ampun Tuhan dititipkan kepada siapa? Sifat titip ada amanah di situ. Penitipan berarti dijagakan.
Kalau semua dikatakan ampun Tuhan, ada mangga orang tetangga ambil, ada jangan dikatakan sebuku, hanya semata ampun Tuhan. Di sini perlu digarisbawahi, ampun Tuhan milik Tuhan, ya bahasa Indonesianya, yang dititipkan kepada siapa? Pada pian, kepada ulun. Supan, coba banyak hikmahnya. Bila kita memakai hikmahnya banyak, bila sudah sampai ke rasa itu titipan, semua yang ada pada diri yang dititipkan oleh Allah Ta'ala nih tidak merasa nyaman apabila itu tidak menjadi manfaat. Ilmu kah, kekayaan kah, kekuatan kah, kecantikan kah, apa aja. Makanya yang bungas melihat yang kada bungas, kalau ia ingat dengan satu itu kada bakal meremehkan dan kada bakal sombong. Tapi ketika ia merasa bungas, merasa memiliki muhanya bungas, melihat yang lain, ada sedikit muha orang berbeda-beda, agak aneh sedikit lah. Apalagi mulutnya sembarangan, macam-macam aja disambatnya. Kayak kulit tiwadak lah, kayak kulit inilah, kayak mandai lah, kayak macam-macam disambat. Sumpah mah contoh aja, macam-macam disambat. Ketika merasa memiliki, ketika ia ingat, oh kada menghina, ampun Tuhan juga dirinya tadi. Kenapa kada ampun Tuhan? Jelas inna lillah, sesungguhnya kita milik, wa inna ilaihi, dan kita milik Allah ini akan kembali kepada orang yang benar-benar akan kembali kepada Allah. Pasti hati-hati. Pas melihat, kada mau lagi terhina orang, kada mau lagi terendahkan, sifat sombong tadi timbul, kada mau lagi. Ampun Tuhan juga. Bila melihat, bungasnya rupa Tuhan, bukan rupa Tuhan jer, bungasnya ampun Tuhan tadi, bungasnya ampun Tuhan tadi, indahnya. Siapa wani menghina ciptaan Tuhan? Kada ada. Lalu akhirnya kada terendahkan, dirinya kada merasa lebih tinggi daripada satu aja, kada merasa memiliki aja. Cuma tetap perlu proses lah, kada ada langsung hilang, kada ada. Tetap bertahap, tapi jangan sampai putus asa. Ingat terus, rasakan terus, musyahadahkan terus, ingat terus, rasakan terus, pandangi semua apa-apa yang ada dititipkan oleh Tuhan kepada kita, termasuk diri kita. Pandangi terus, ingat terus, supaya kita amanah dengan titipan tadi. Tangan kita kan milik Tuhan, milik Tuhan. Diri kita nih milik Tuhan. Kita nih kada dibisi daya, semua dititipi Tuhan. Titip Tuhan, dititipkan Tuhan pendengaran. Kita umpat kau mendengar dengan pendengaran ampun Tuhan, dengan pendengaran milik Tuhan. Kita umpat melihat dengan penglihatan milik Tuhan. Kita bisa berbicara dengan Tuhan. Ketika sadar ini semua kepemilikan Tuhan, hanya titip. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula di dalam Quran. Sam'a pendengar, wal basar penglihat, wal fuad hati. Semua nang jenis tadi tuh, kullu ulaika semuanya kana mas'ula akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Ketika ia merasa tidak memiliki tapi dititip, oh alhamdulillah, luar syukurnya. Pasti sayang menjaga, pasti menjaga.
Nih yang 7 sifat aja dulu. Yang dari sifat 20 kembali kepada sifat 7. 7 sifat aja dulu, yang qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, ya. Penglihat, pendengar, yang 7. Pencium, semuanya. Ketika dititip, pas usia lanjut, penglihatan dikurangi. Oh iya, kada terlalu kecewanya, memang dikurangi oleh ampunnya. Pandangar dikurangi, oh memang dikurangi. Kada ketika merasa memiliki, kenapa mataku kini, kenapa telingaku kini, wah gelisah. Ketika ia tidak merasa memiliki dan dititip, maka ia akan amanah dan tidak sombong. Sebuting nerai merasa memiliki. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat sombong ini kayaknya kayak sejenis banyak dipandang mungkin biasa oleh kebanyakan orang. Tapi sifat ini berbahaya betul di orang Samarinda. Bahayanya bahaya betul. Bisa menyebabkan ketidaknyamanan di dunia dan ketidaknyamanan di akhirat. Tidak bisa dianggap sepele. Makanya ulun dulu di dalam masa perjalanan menjalani jalan ini, ulun berkisahlah sedikit, bercerita sedikit. Ulun bisa menggawi syaitan. Syaitan tuh ulun kerjai. Kayak apa mengerjai syaitan kita kada melihat. Pas kita bawa mobil nih, sifat rasa bangga nih ada nih. Merasa mobil ini lebih baik daripada yang lain. Wih, mobil yang mewah nih, mobil bagus. Lalu sifat itu tuh menyuruh kaca tuh dibuka tuh, diturunkan ya lah. Siapa supirnya? Weh, kayak dilihat. Pas timbul perasaan itu, ulun angkat kaca, tik, ulun cangangi ke hati, kasihan deh lo, julun. Kasihan julun syaitan, kada kau becungul dicatuk. Karena waktu itu ulun sadar sifat bangga yang timbul, hendak merasa ini apa segala macam mewah tadi, merasa apa segala macam. Ulun cangang ke hati karena sadar ilmu tadi itu mengingatkan. Ilmu yang ulun ketahui tadi itu mengingatkan kepada diri ulun. Ulun cangangi hati. Oh, sadar. Sombong ini kan bagian asal mula daripada sifat-sifatnya iblis. Berarti kan iblis yang menggoda kita, mengelabui tadi. Ulun cangangi ke hati. Tutup kaca. Julan. Ulun kuri. Sorangan julun bupandir ulun hati tadi. Sian deh lo julun. Rancak ulun mengerjai bubuhan yang itu. Di dalam diri sendiri ulun kerjai. Bila ada yang pindah hendak timbul congol kerjai, hendak timbul kerjai, tapi dengan syarat satu, tekad hendak baik memang harus kuat. Niat untuk perbaikan diri dan hati segala macam diri lah khususnya memang harus kuat. Tanpa niat yang harus kuat, kebaikan diri tadi tuh, untuk kebaikan diri yaitu banyak bisa menyebabkan banyak lupanya dan lalainya. Terus berusaha sampai akhirnya terbiasa. Kada menjadi suatu kebanggaan, kada menjadi suatu kesombongan. Biasa sudah kada menjadi lebih hebat daripada yang lain, kada merasa ini. Ya itulah yang ulun sampaikan tadi itu, itulah perjalanan ulun yang pernah ulun jalani. Karena ulun kada wani menyampaikan satu penyampaian sesuatu yang belum pernah ulun amalkan. Itu prinsip ulun. Ulun kada wani menyampaikan sesuatu yang belum pernah ulun amalkan. Hanya firman Allah Ta'ala, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah kamu menyuruh, memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian aja kada ingat lawan diri seorang. Nyuruh orang baik lawan diri seorang kada ingat nyuruh baik. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan engkau membaca kitabnya.
tahu isinya. Orang disuruhi baik, kedua nilun. Afala taqilun. Apakah kalian afala taqilun artinya orang yang berakal? Artinya apa yang ulun sampaikan tadi itu yang pernah ulun jalani. Kembali tetap kepada yang pertama, satu aja intinya kembali. Apa? Jangan merasa memiliki kita. Itu rasa titip semuanya, hak titip dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu menyebabkan hal-hal yang menghilangkan pahala salat tadi. Di dunia kada damainya bersifat sombong. Di akhirat orang yang pertama dihalau di hari kiamat ke dalam nerakanya Allah Ta'ala ialah orang-orang yang bersifat amarah. Masih dalam golongan amarah tadi banyak jenisnya. Kita masih bahas setengah bulan yang akan datang sampai kadernya. Pertama penyinggungan, ya kalau kedua pemarah, ketiga sombong tadi yang kita sambat. Yang akan datang nanti kita bahas iri dengki. Hal-hal yang menyebabkan hilangnya pahala salat di luar salat, menyebabkan hilangnya pahala ibadah salat ialah juga diantaranya iri dengki. Semua jenis ini panas-panas. Makanya orang yang ada sifat ini nih, periksa aja dengan periksa dokter nih jenisnya, pas waktu sifat itu timbul ini naik semua darahnya nih. Terbukti panas-panas semuanya jenisnya. Kada ada yang dingin-dingin. Panas-panas, meradang semuanya, meradang terus. Mata berpijim, meradang, bertahan. Mau orang itu mudah tersinggung, mau orang itu pemarah, apalah orang itu sombong. Yang dipikirkannya itu kesombongan kayak apa? Inya berpenampilan menurut penilaian makhluk, bukan menurut penilaian dirinya. Ketika ia dengan makhluk, yang dibicarakan hanyalah dirinya, yang diceritakan hanyalah dirinya, hartanya, tanahnya, keluarganya, itu aja yang dikisahkan. Pandir orang tapi disauti. Orang masuk ada bisa inya aja dikajal. Kadang-kadang biasanya duduk dengan orang yang sifatnya sombong tuh biasanya kada betahan orang. Bisa hendak lakas berjauh aja. Itu hanya sekedar contoh-contoh dan gambaran. Pada intinya tetap kita kembali kepada diri kita masing-masing. Ulun, diri ulun, kita semuanya dan diri kita. Kayak apa supaya hati tadi tuh kada sombong, kada merasa memiliki. Wallahu alam bisawab. Jam 10 hampir ya. Karena kita sambung masa setengah bulan nang akan datang, mudah-mudahan sehat walafiat. Nyaman aja malamnya, kada merasa memiliki, kada bebacaan, kada suruh bertasbih, kada rena rasakan. Jangan melihat harta orang banyak, harta seorang sedikit. Inya nang dititipkan kepadanya, aku yang dititipkan kepadaku seini, yang seini barang aku belajar menjaga dulu amanah. Pokoknya banyak di situ kayak paham akan diberi rasa paham. Namanya rasa nih ngalih. Rasa nih kada berwujud. Rasa nih kada berbentuk. Rasa nih kada berupa dan rasa nih kada berbohong. Kada bisa berdusta. Apabila kita mengamalkan seperti tadi, coba kena rasa tadi timbulan. Rasa-rasa memahamkan kepada diri, mengingatkan kepada diri. Menjadi rasa tuh bang, oh paham, kada bisa diceritakan kecuali bagi yang menjalani. Oh kayak ini. Wallah alam bisawab. Ya mudah-mudahan ya kita bersih hati kita bertaat. Husnul khatimah, selamat dunia, selamat. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.